Sang istri tiba-tiba menyadari bunga di halaman telah merambat keluar pagar. Naluri keenam wanita mengatakan padanya bahwa ini tidak biasa, pasti ada sesuatu. Malam harinya, untuk menguji kesetiaan suami, ia mandi bersih dan wangi untuk memberi sinyal pada suaminya. Awalnya sang suami masih mencoba berpura-pura bodoh, namun sang istri tidak memberi kesempatan untuk menolak. Akhirnya sang suami hanya menanggapinya dengan setengah hati. Tapi di mata sang istri, itu justru terasa menarik dari sang suami. Karena ia percaya suaminya mencintainya. Begitu sulit menunggu anak tertidur, ia memberi isyarat pada suaminya bahwa mereka bisa bersantai di kamar. Ia tidak melihat wajah sang suami yang tampak seperti dipaksa. Di dalam kamar suasananya sangat romantis. Namun sang suami langsung tertidur dalam waktu kurang dari 3 menit. Sang istri merasa semakin curiga. Menurut logika, pekerjaan suaminya tidak seharusnya membuatnya begitu lelah. Maka saat suaminya tertidur, diam-diam ia memeriksa ponselnya. Kebetulan ia melihat, tanpamu aku tak tahu bagaimana harus hidup. Kalimat itu membuat bulu kuduk sang istri berdiri. Karena nadanya seperti rengekan seorang wanita. Ia menduga suaminya yang begitu hebat. Pasti ada seseorang di kantor yang menyukainya secara diam-diam. Maka ia pun mulai berhati-hati. Dengan sengaja mengikuti suaminya sepulang kerja. Ia ingin tahu mengapa suaminya begitu lelah beberapa hari ini. Ternyata benar. Ia melihat seorang gadis berbaju rok super pendek. Tapi ia terlalu banyak berpikir. Ternyata gadis itu bukan orang yang ditunggu suaminya. Baru saja ia menghela napas lega. Tiba-tiba muncul pria muda tampan. Seketika punggung sang istri terasa dingin. Suami ternyata membawa pria muda itu ke toko perhiasan. Ia diam-diam turun dari mobil untuk mengintip. Dan melihat suami bertingkah mesra dengan pria muda itu. Ia tak bisa membayangkan sejak kapan suaminya dekat dengan pria ini. Keluar dari toko perhiasan, suami membawa pria muda itu ke restoran. Namun kali ini gerakan mesra suaminya tiba-tiba membuatnya teringat pada suatu adegan lain. Gerakan mengelus kepala itu sangat mirip saat ia menyentuh anak mereka. Namun pria muda itu tampaknya tidak menyukai gerakan tersebut. Setelah mereka berbicara sesuatu, tiba-tiba tampak seperti sedang menunggu seseorang. Ketika seorang wanita duduk dengan santai di sebelahnya, sang istri mulai mengerti sesuatu. Tepat saat itu ibu mertua menelepon, memintanya segera pulang. Anakmu menangis karena tidak menemukan mainan dinosaurusnya. Ia pun menoleh ke arah suaminya, mengingat bahwa suaminya sedang memakaikan kalung pada wanita lain. Saat itu juga ia ingin menguliti suaminya hidup-hidup. Tak menyangka suaminya begitu pandai berpura-pura. Setiap kali keluar rumah untuk kerja, suami selalu memberinya ciuman manis. Meskipun kini ia sudah mengetahui segalanya, tapi otaknya sekarang seperti korslet. Menghadapi situasi seperti ini ia benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa buru-buru pulang menyelesaikan tangisan anaknya. Di depan pintu, ia terus mencoba menenangkan diri. Dengan susah payah memaksakan senyum 16 gigi. Ibu mertua menyuruhnya bicara pelan. Xiao Yi sudah tertidur. Tanpa ia sadari, ibu mertua memang sengaja menyuruhnya pulang. Namun ibu mertua sangat perhatian padanya seperti anak kandung. Membuatnya tidak pernah curiga pada niat ibu mertua. Bahkan terlalu tersentuh hingga tak berani mengungkapkan tentang suaminya. Keesokan harinya melihat suami menyedot susu. Sang istri merasa sangat mual. Mungkin susu itu memberinya inspirasi. Ia memberitahu istrinya, hari Jumat ini setelah potong rambut, saya akan reuni dengan teman lama jadi akan pulang agak malam. Istri yang sudah merasa mual jadi makin mual. Namun ia tidak membongkar kebohongan suaminya. Sebaliknya, ia menyuruh suami lebih sedikit minum alkohol dan lebih banyak minum susu untuk lambungnya. Suami tidak menangkap maksud tersembunyinya. Malah berterima kasih karena sang istri telah memikirkan dirinya. Padahal ia sama sekali tidak menyadari urat di dahi istrinya menegang. Saat makan, sendok anaknya tak sengaja jatuh. Istrinya berniat membantu mengambilkan. Tiba-tiba ia melihat ponsel suaminya yang tergeletak di kursi. Dengan penglihatan seperti sinar X, ia tahu setiap kali layar suami menyala, itu berarti wanita itu mengirim pesan padanya. Saat ini amarahnya sudah sampai ke ubun-ubun. Genggaman garpu di tangannya semakin erat. Tapi ia hanya bisa berkata, akan terlambat ke kantor. Dulu ia tidak tahu, itu tidak masalah. Tapi sekarang, ciuman itu terasa menjijikkan. Bukan karena ia pengecut, tapi karena ia yakin menahan pukulan demi serangan yang lebih baik. Keanehannya bahkan disadari oleh sang anak. Untuk membalas dendam pada suaminya, ia sengaja memakai high heels tanpa kaus kaki. Lalu dengan gaya anggun, ia menjadi seorang guru. Dan hanya dengan penampilan itu, ia sudah membuat si pemuda terpikat. Setelah pelajaran usai, takut si pemuda sadar kembali, ia pun nekat mengambil langkah. Ia pura-pura merapikan dasi si pemuda. Secara formal ia berkata dasi mencerminkan citra seseorang. Jadi tidak boleh miring ya. Ia sedang bertaruh bahwa pemuda seusia ini takkan tahan. Jangan lihat wajah si pemuda yang datar. Dalam hatinya sebenarnya sangat gugup dan gelisah. Alasan ia memilih pemuda ini, semua karena ibu dari si pemuda. Kalau saja ia tidak mencium bau aneh dari suaminya akhir-akhir ini, ia takkan mengikuti dan melihat adegan seperti tadi.
Padahal rambut suaminya tidak panjang, tapi selalu pergi ke salon yang sama ini. Jelas wanita itu sudah menggoda suaminya. Setelah pulang, ia tidak langsung menanyai suaminya. Tapi saat suaminya mandi, ia diam-diam membuka ponsel suaminya. Namun setelah mencoba beberapa kali, kata sandi selalu salah. Lalu ia langsung terpikirkan sesuatu yang menakutkan. Lalu ia mengobrak-abrik loteng, dan dengan cepat membuktikan dugaannya. Benar saja, ia menemukan keberadaan wanita itu di antara teman sekolahnya. Pantas saja bunga liar itu terasa familiar. Ternyata mereka pernah sekelas. Artinya suaminya dan wanita itu juga sekelas. Apakah hubungan mereka sudah lama dimulai? Ia pun mencoba memasukkan tanggal lahir si wanita. Tak disangka ponselnya benar-benar terbuka. Awalnya ia hanya ingin tahu seberapa jauh hubungan mereka. Namun ia justru menemukan album suaminya, penuh dengan foto keluarga mereka bertiga. Dan ternyata anak lelaki itu sudah bersama suaminya sejak kecil. Ternyata suaminya telah memiliki keluarga lain di luar sana. Dan ia selama ini seperti orang bodoh. Menjadi ibu rumah tangga belasan tahun. Ia merasa dirinya seperti lelucon. Kalau memang lelucon, ia akan nekat. Keluarga seperti ini lebih baik ditinggalkan. Kalau dianggap bodoh, biar mereka lihat seberapa bodohnya anak mereka. Dan ternyata anak itu cukup bisa diandalkan. Terhadap guru baru ini, ia tampak tertarik. Untuk memperkuat perasaan itu, ia berpura-pura membantu anak itu belajar. Tapi sebenarnya terus-menerus memamerkan dirinya. Aku akan beri kamu hadiah. Si pemuda bertanya, hadiah apa? Saat ia bingung ingin memberi alasan apa, tiba-tiba melihat gantungan kunci di tas pemuda itu. Ia tahu bahwa pemuda itu juga suka main game Octopus. Lalu ia mengeluarkan akun gamenya. Melihat betapa gembiranya si pemuda, ia pun mengajukan hadiahnya. Kalau kamu masuk 10 besar, kita bisa jadi rekan dalam mode kooperatif dan main bareng. Bagaimana? Melihat pemuda itu begitu mudah dipancing, ia semakin yakin, lewat pemuda ini, balas dendam pada suami akan segera berhasil. Ia mulai berpura-pura sedih. Berpura-pura mengelus lehernya yang polos. Mulai bercerita bahwa sejak kecil ia tidak punya ayah. Bahkan tak tahu rasanya kasih sayang seorang ayah. Sebenarnya ia hanya ingin mendengar cerita si pemuda tentang kasih ayah. Saat pulang, melihat suaminya mengikat tali sepatu, ia tiba-tiba merasa ingin menindih dan mencekik suaminya. Tapi ia sadar itu terlalu murah untuknya. Ia harus menahan diri. Ia harus membuat suaminya merasakan hal yang sama. Perasaan dikhianati oleh orang terdekat. Namun sang suami sama sekali tidak menyadarinya. Istri sudah menyiapkan jaring besar untuknya. Tinggal menunggu ia masuk ke dalamnya. Kalau saja ia tidak cukup pintar menjadi guru si pemuda, ia takkan menemukan rahasia besar suaminya begitu cepat. Ia tahu suaminya memperlakukan pemuda itu seperti anak kandung. Maka ia ingin menunjukkan pada suaminya apa akibat kehilangan orang tercinta. Si pemuda yang tak tahu apa-apa mulai masuk perangkap. Benar saja, saat sedang dibimbing belajar, si pemuda menerima telepon. Terdengar suara di seberang penuh pujian. Nilaimu naik pesat. Malam ini kita makan malam bersama. Meski pemuda itu tidak menyebutkan siapa, tapi istri bisa menebaknya. Saat mendengar ibuku sudah pesan meja di restoran Zhuang Yuan, istrinya langsung bisa membayangkan situasinya. Ia pun bertanya dengan nada menggoda, itu ayahmu ya? Si pemuda ragu sejenak, akhirnya berkata jujur, sebenarnya dia orang yang menggantikan ayahku merawatku. Sejak kecil aku tak pernah melihat ayahku. Sampai suatu hari ibu membawa kakak laki-laki untuk menemaninya. Awalnya aku tidak mengerti. Tapi kemudian kakak itu ingin tinggal bersama kami. Ku pun menyadari bahwa dia telah menggantikan posisi ayah. Melihat ibuku bisa tersenyum lagi, aku pun perlahan menerima kakak itu. Mendengar itu, barulah istri paham. Ternyata pemuda itu bukan anak kandung suaminya. Ia pun merasa sedikit lega. Saat si pemuda hendak melanjutkan cerita, tiba-tiba wali kelas memberitahunya bahwa ibunya pingsan dan masuk rumah sakit. Mendengar itu, ia langsung panik. Di saat yang sama, suami juga menerima telepon, dan sang istri pun berpikir, apa suaminya juga akan buru-buru ke rumah sakit? Tiba-tiba ia menerima pesan dari suami. Katanya lembur malam ini dan akan pulang terlambat. Ia pun memutar otaknya 360 derajat. Akhirnya memutuskan untuk menangkap basah di tempat. Ia segera menuju rumah sakit, dan hanya melihat ibu dan anak itu di sana. Istrinya akhirnya bisa bernapas lega. Tapi tepat saat hendak pergi, suaminya tiba-tiba datang terburu-buru. Bahkan tidak melihat istrinya yang berdiri di samping. Dan untuk pertama kalinya sang istri melihat suaminya begitu panik. Ia tak tahan ingin mendekat untuk melihat lebih jelas. Namun saat itu juga sekolah menelepon, memintanya segera kembali mengajar. Kemana perginya guru? Ia pun terpaksa harus pergi. Namun duri itu sudah tertancap di hatinya. Saat pulang, ia tidak membongkar rahasia suami. Sebaliknya, ia menyuruh suaminya santai di sofa. Suaminya mengira itu sinyal untuk melakukan sesuatu. Sang istri berpura-pura mengejeknya, buang jauh-jauh pikiran kotormu itu. Aku tidak seliar bayanganmu. Tidak semudah itu bagiku untuk lepas kendali. Melihat suaminya manja dan tak tahu malu,
Aku juga bukan tipe seperti itu kok. Dalam hati sang istri berpikir, mulutmu itu. Sudah waktunya ku beri pelajaran. Esokan harinya, saat suaminya bekerja, rekan kerjanya tak tahan dan bertanya, kamu makan bawang putih ya? Suaminya tanpa sengaja menjawab, tadi pagi istri saya bikin spaghetti, pakai banyak bawang putih. Kok baunya kuat ya? Rekan wanita di sebelahnya menyeka mulut. Secara logika, istri memberi suami makan bawang putih. Itu sengaja dilakukan untuk mengusir wanita lain yang ingin mendekat. Mendengarnya, suaminya merasa was-was. Apa mungkin istrinya tahu sesuatu? Selesai kerja, ia langsung pulang dengan perasaan bersalah. Sementara itu, sang istri di rumah, penuh dengan rencana balas dendam terhadap suami brengsek ini. Tapi ia terkejut saat suaminya untuk pertama kali pulang lebih awal. Sebagai ibu rumah tangga, ia segera ingin masak untuk suaminya. Namun suaminya langsung memeluknya erat. Sang istri tahu peringatannya sedikit berhasil. Lalu ia memberi sinyal agar suami mandi dulu. Suaminya menurut dengan senang hati. Tapi itu membuatnya muak. Namun ia juga sedikit ragu. Apa mungkin wanita di luar sana tak bisa memuaskannya? Keesokan harinya, ia mendatangi si pemuda. Dengan alasan tambahan pelajaran untuk mengorek informasi. Ibumu sekarang sudah baikan, kan? Dari mulut si pemuda ia tahu bahwa ia akan menjadi kakak. Ibunya pingsan ternyata karena hal itu. Mendengarnya, istri tak bisa tenang lagi. Namun si pemuda malah menyiram garam di lukanya. Tahun depan adikku akan lahir. Asal mereka bahagia, aku tak ada yang perlu dikatakan. Mereka memang bahagia. Tapi bagaimana dengan anaknya sendiri? Tak tahu bahwa permintaan maaf si pemuda terus terucap. Semua itu didengar oleh putranya. Tengah malam, sang istri masih memakai piyama. Sedang asyik menggoda pria muda di internet. Saat ia sedang berpikir bagaimana menaklukkan, tiba-tiba suaminya memotong. Dengan gugup, ia langsung menutup laptop. Lalu pura-pura mengambil dokumen. Suaminya tidak curiga, hanya merasa istrinya terlihat menawan saat bekerja. Lalu ia memeluk istri dan mulai menggoda. Tanpa menyadari betapa enggannya istrinya saat itu. Istri tahu ia tidak bisa melawan sekarang. Kalau tidak semua usahanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, si pemuda sedang asyik mengobrol. Tiba-tiba ibunya masuk ke kamar. Namun ekspresi gugupnya tak luput dari mata ibunya. Sebagai wanita berpengalaman, ibunya menggoda. Lagi lihat apa sih? Putranya makin malu mendengarnya. Lalu beralasan mau mandi dan pergi. Ibunya mulai curiga. Kenapa baru saja mandi sekarang mandi lagi? Tiba-tiba ia melihat anaknya memakai parfum. Dan aroma parfum itu membuat kulit kepalanya merinding. Harus diketahui, ia adalah seorang penata rambut. Ia selalu mengingat klien yang pernah ia tangani. Tapi klien kali ini membuat wajahnya berubah drastis. Wanita di depannya adalah orang yang sudah ia hindari selama lebih dari 10 tahun. Ia berusaha tetap tenang, berpura-pura tidak mengenalnya. Wanita itu pun tidak membongkar identitasnya. Hanya memintanya memotong rambut panjangnya. Dan dengan nada penuh makna berkata, yang menghalangi harus disingkirkan. Senyuman pura-pura wanita itu lebih mirip tangisan. Sebenarnya alasan potong rambut itu palsu. Maksud sebenarnya adalah peringatan. Begitu tahu anaknya sudah berusia 18. Ia dengan cemas memperingatkan wanita itu. Usia segitu anak gampang jatuh cinta loh. Wanita itu menjawab tegas. Anakku jujur dan lurus. Aku percaya dia. Namun si istri masih terus menyindir dari samping. Anak sebesar itu pasti ada hal yang disembunyikan dari ibunya, kan? Awalnya ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi sikap aneh anaknya belakangan ini membuatnya harus waspada. Ia pun diam-diam mengintip laptop anaknya. Isi percakapan yang belum ditutup membuatnya merinding. Semakin dibaca, semakin ia gelisah. Ternyata mereka sudah sampai tahap kencan di luar kota. Dan dengan otak kayunya saja ia bisa menebak. Orang itu 100% adalah wanita yang datang ke salonnya hari ini. Harus diingat, ia pernah merebut suami wanita itu. Bahkan selama lebih dari 10 tahun. Apa wanita itu sekarang ingin balas dendam padanya? Keesokan harinya sesuai waktu yang dijanjikan. Ia buru-buru menuju lokasi kencan mereka di luar kota. Dalam hatinya ia khawatir. Apa wanita itu benar-benar gila dan akan melukai anaknya? Padahal saat itu, anaknya masih tampak seperti bocah. Dengan bekas susu di bibir. Membuat wanita itu langsung bertindak genit. Ia pun mengulurkan tangan. Dan sentuhan itu, ditambah suara lembut wanita itu, langsung mengguncang hati si pemuda. Saat ibunya tiba, mereka sudah tidak ada di tempat. Tanpa sepengetahuannya, mereka sedang asyik berbicara di tepi pantai. Mungkin karena suasana mendukung, si pemuda akhirnya berkata jujur. Pria yang merawatku sejak kecil itu bukan orang baik. Sang istri melihat ini sebagai kesempatan. Dan bertanya, maksudmu apa? Akhirnya si pemuda berkata, orang yang ibuku pacari itu sepertinya sudah punya keluarga lain. Sang istri mengira dia akan menyalahkan ibunya karena merusak rumah tangga orang. Tapi si pemuda merasa bahwa cinta tidak mengenal salah atau benar. Asal bahagia, kenapa tidak? Sebenarnya ia ingin menyampaikan pada wanita di depannya. Meskipun kita guru dan murid, kita tetap bisa bahagia bersama.
Meskipun kamu menikah, kamu tidak pernah memakai cincin. Berarti keluargamu juga punya masalah. Baginya mencintai seseorang di luar pernikahan itu bukan dosa. Sang istri pura-pura bercanda. Gimana kalau kita sumpah cinta di laut hari ini? Lihat bagaimana reaksi ibumu. Begitu mendengar soal ibunya, si pemuda mulai ragu. Sebenarnya wanita itu hanya ingin memberi pelajaran bahwa cara berpikirmu itu sama persis seperti tindakan ibumu, memalukan dan menjijikkan. Saat itulah suaminya menelepon. Ia sengaja menyebut nama suaminya, langsung membuat si pemuda sadar. Tanpa disadari, suaminya sedang bersama putra mereka di taman. Tiba-tiba ia melihat si bunga liar sedang menatapnya lekat-lekat. Si bunga liar itu tanpa malu-malu mendekatinya. Lalu di depan anak mereka, mereka berbisik-bisik secara diam-diam. Wanita itu memperingatkan suaminya, istrimu juga bukan wanita baik-baik. Suaminya bingung mendengarnya. Ia pikir tidak mungkin ada istri sepolos dan sebodoh itu di dunia. Tapi wanita itu tidak asal bicara. Ia merasa ada sesuatu dengan anaknya. Mungkin saja anaknya telah terpikat oleh istri pria itu. Tentu itu hanya firasat. Belum ada bukti nyata. Setelah pulang, suaminya mencoba mengorek info dari anaknya. Ia bertanya apakah ibunya bertingkah aneh akhir-akhir ini. Dan dari mulut anaknya, ia tahu bahwa ibunya sering menangis di malam hari. Bahkan memeluknya sambil mengatakan, "Maafkan ibu." Saat ia bertanya kenapa ibunya menangis, anaknya hanya menjawab pada ayahnya, "Itu semua salah ayah." Suaminya mulai merasa bersalah. Apa mungkin istrinya sudah tahu sesuatu? Maka malam harinya, saat istri pulang, ia membungkus 180 derajat minta maaf. Istrinya mengira suaminya benar-benar menyesal. Tak disangka alasan suaminya adalah, "Aku terlalu sibuk kerja sampai mengabaikan perasaanmu. Anak kita bilang tiap malam aku lembur tak pulang. Kamu selalu menangis memeluk dia. Jadi ke depan aku akan lebih sering luangkan waktu untukmu." Istri tak tahu apakah suaminya benar-benar menyesal atau hanya pura-pura. Tapi jika suaminya ingin berpura-pura, ia akan main sampai akhir. Keesokan paginya, anak mereka tak punya susu untuk sarapan. Istri berniat turun membeli sebotol. Namun baru sampai bawah, ia melihat si pemuda sedang menunggunya. Dengan gugup, ia langsung menoleh ke atas. Lalu cepat menarik si pemuda ke samping. "Apakah kamu sudah gila? Kemarin aku sudah jujur padamu. Aku mendekatimu hanya untuk memanfaatkanmu. Untuk mengetahui kondisi ibumu." Tak disangka, pemuda itu memang benar-benar kurang waras. Dia malah suka dimanfaatkan. Istri menangkap maksudnya. "Jadi kamu datang memberitahuku perkembangan terbaru mereka?" Pemuda itu tanpa menambah bumbu menjawab, "Aku sudah tanya langsung pada suamimu. Apakah dia benar-benar ingin menikahi ibuku?" Dan dia menjawab dengan sangat yakin. Bahkan dengan jelas menyatakan, sejak awal hingga sekarang, dia hanya mencintai ibuku seorang. Mendengar itu, istri diam-diam mengambil keputusan. Malam itu ketika baru tiba di rumah, ia mendengar suaminya sedang marah-marah di telepon. "Ya, aku tahu semuanya, tapi kalau ketahuan, maka semuanya akan sia-sia." Dia juga tidak tahu kapan uang itu bisa cair. Beberapa kata itu tak dipahami oleh sang istri. Apa maksudnya? Jika terus menunggu pernikahan belasan tahun ini untuk apa? Hati sang istri terasa sesak. Saat suaminya mandi, tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, ia mengajak istrinya berkencan besok. Istrinya tidak tahu niat tersembunyi suaminya, tapi tetap pura-pura senang di permukaan. Tak disangka ambisi suaminya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Saat ibu mertua tahu anaknya akan habis-habisan untuk kencan itu, ia pun menyiapkan hadiah khusus. Harus diketahui bahwa hadiah itu bernilai 250.000 yuan. Tapi ibu mertua tidak merasa sayang. Ia ingin suaminya memperlakukan istrinya dengan baik, agar kehidupan mereka di masa depan semakin baik. Suaminya paham benar maksud ibunya. Kencan pun baru saja dimulai. Tiba-tiba istri menerima telepon. Kakeknya kritis di rumah sakit. Namun tak disangka, saat di rumah sakit, kakeknya mengungkapkan rahasia besar. Ternyata ayah kandungnya adalah pemilik toko perhiasan. Ia sempat tak percaya, karena ibunya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih kecil. Kakeknya juga tak pernah memberitahu asal-usulnya. "Karena kamu adalah anak di luar nikah. Tapi ayahmu tetap mentransfer uang untukmu." Yang ia tak tahu, ternyata tentang asal-usulnya, keluarga suaminya sudah lama mengetahuinya. Saat pulang, ibu mertua berpura-pura menenangkannya. "Kakekmu pasti akan sembuh." Namun ponsel di atas meja ibu mertua menunjukkan pesan dari suaminya. Begitu uang masuk, kita langsung bertindak. Ia menunggu ibu mertua pergi, lalu membuka laptop yang tersambung dengan ponsel ibu mertua. Melihat isi obrolan membuat punggungnya merinding. Ternyata ibu mertua sudah merestui wanita simpanan suaminya. Hingga ia membaca isi percakapan mereka. Saat itu barulah ia sadar dirinya seperti orang bodoh. Ternyata semua ini sudah direncanakan sejak belasan tahun lalu. Hari itu, ia baru tahu bahwa dirinya adalah anak luar nikah dari Raja Perhiasan. Namun mereka sudah lebih dulu tahu latar belakangnya, dan hanya ingin memanfaatkan dia demi uang. Saat itu ia merasa ingin menyumpal mereka dengan lendir dari hidungnya.
Sementara itu, ibu mertua sudah mulai menikmati kehidupan nyonya kaya yang akan segera ia miliki. Begitu kakek dari menantunya meninggal, uang dari Raja Perhiasan akan diserahkan penuh kepada anaknya. Hanya membayangkannya saja sudah terasa nikmat. Saat kembali ke rumah, ia kembali berpura-pura sebagai ibu mertua yang baik. Sang menantu tidak membongkarnya, tapi diam-diam bertekad akan membalas 10 kali lipat pada ibu mertuanya. Namun anehnya, dari mana ibu mertua tahu latar belakangnya? Ia pun mulai memancing omongan dari ibu mertuanya. Pertama-tama ia memuji, "Pasti ibu sangat cantik waktu muda, ya?" Ibu mertua langsung mengeluarkan foto masa mudanya, lalu mulai bersemangat menceritakan kisah masa lalunya. Dan benar saja, ibu mertua secara tidak sadar mengaku bahwa dulu pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Raja Perhiasan. Ia mungkin tak sengaja bicara, tapi ia mendengarkannya dengan serius. Tunjuk dari ibu mertua itu membuatnya menyadari bahwa ibu mertuanya memang bukan orang baik. Dan akhirnya, kakeknya tidak bisa bertahan, meninggal di rumah sakit. Di sisi lain, ia sedang mengurus pemakaman kakeknya. Tak disangka sama sekali, ketua perusahaan perhiasan yang juga ayah kandungnya muncul. Dan ekspresi ibu mertuanya seperti melihat malaikat maut. Itu membuatnya semakin yakin bahwa ayah kandungnya pasti mengenal ibu mertua. Kehadiran ayah kandungnya saat itu juga berarti ia datang untuk menebus kesalahan. Saat pulang, ia berkata kepada ibu mertua dan suaminya, "Sebenarnya aku adalah anak di luar nikah ketua perusahaan perhiasan. Andai bukan karena kakekku memberitahuku sebelum meninggal, aku pun tak akan tahu." Ibu mertua langsung berdiri dengan penuh semangat, lalu bertanya, "Kalian sempat bicara apa saja?" Menantunya pura-pura bilang, "Kami cuma bicara soal uang." Semangat suaminya langsung bangkit, tapi ibu mertua berpura-pura prihatin, sambil menyindir, "Baru saja kakek meninggal, sudah harus urus semua ini. Pasti sulit ya. Kalau ada yang bisa kami bantu, katakan saja. Bagaimanapun kita ini keluarga. Kalau tidak disebut keluarga masih mending. Tapi begitu disebut keluarga, amarahnya semakin besar. Ia pun tenang di luar, tapi menyimpan dendam. Ia ingin memberi mereka pukulan telak, agar mereka tahu telah berurusan dengan orang yang salah." Ibu mertua yang tidak tahu apa-apa sudah sangat senang. Ia pikir hanya perlu kerja rumah beberapa hari lagi sebelum bebas. Tapi baru masuk rumah pertama, ia sudah dihentikan oleh pemilik rumah. "Mulai hari ini kami tidak butuh jasa pembantu lagi." Sebelum sempat bertanya alasannya, pintu sudah ditutup. Lalu rumah pertama, kemudian rumah ketiga, semuanya menolaknya dengan berbagai alasan. Situasi ini membuatnya merasa ada yang aneh. Saat melewati rumah anaknya, ia curiga bahwa semua ini pasti ulah menantunya. Sebenarnya saat menantu menunjukkan foto ibu mertua kepada ayah kandungnya, ayahnya langsung mengenali wanita jahat itu. Belasan tahun yang lalu, saat ia membantu ayah pemilik toko perhiasan mengelola toko, ia mengenal wanita berbakat dalam penjualan ini. Hanya butuh satu tatapan, ia langsung jatuh hati. Hubungan mereka pun segera menjadi dekat. Dari ruang kerja berlanjut ke dalam mobil. Perlu diketahui, saat itu wanita itu masih perawan suci. Namun ia langsung takluk di hadapan pria itu. Sebenarnya si tuan muda bukanlah playboy. Karena mereka terlalu sering bersama. Bahkan pembantu di rumah pun tahu siapa si bunga liar yang sering mendatanginya. Begitu tahu si bunga liar datang lagi, ia langsung menuju mobil untuk menemuinya. Kali ini ia sangat emosional dan menggenggam tangan bunga liar. Ia berjanji akan bertanggung jawab pada anak dalam kandungannya. Padahal saat ini tuan muda sudah punya istri dari pernikahan politik. Namun ketika cinta sejati datang, semuanya ia lupakan. Benar saja, keesokan harinya skandal kencan rahasianya tersebar. Ayahnya langsung memaki, "Kau ini binatang, bahkan tak bisa kendalikan dirimu. Aku harus bayar mahal untuk memblokir berita ini. Jadi sekarang kau harus segera putus bersih dengannya." Tuan muda sangat mencintai, bahkan mengatakan ia rela pergi dari rumah bersama bunga liar. Tapi ayahnya hanya balas dingin. "Bagi ayah, membunuh wanita selingkuhanmu itu semudah membunuh seekor semut." Tuan muda langsung terdiam tak bisa berkata. Tanpa ia sadari, hubungan gelap mereka tersebar karena dilaporkan oleh pembantu itu. Lagi pula dengan memberi kabar besar seperti ini pada wartawan, ia bisa mendapatkan banyak uang. Saat bunga liar diusir dari rumah, ia tahu uang akan segera sampai padanya. Tapi nyatanya ia kehilangan yang besar demi yang kecil. Tuan muda segera menyelidiki dan menemukan pengkhianatnya. Dan tentu saja, pembantu itu juga diusir dari rumah. Kini saat tahu wanita itu adalah ibu mertua anaknya, ayah dan anak itu tampaknya sepakat untuk bertindak. Sementara ibu mertua mengalami penolakan berkali-kali, hingga mulai curiga pada menantunya. Meski keduanya terlihat saling tersenyum, tapi sesungguhnya menyimpan niat masing-masing. Ibu mertua lalu berpura-pura memberitahu menantunya, "Aku sudah berhenti dari semua pekerjaan rumah tangga. Mau istirahat sejenak?" Menantu membalas, "Berhenti, maksudmu dipecat, kan?" Begitu kata itu keluar, ibu mertua akhirnya sadar semuanya memang ulah menantunya. Ibu mertua yang marah tak peduli lagi. Seperti orang gila, ia menerjang menantunya, meneriakinya,
Berani sekali kau main di belakangku. Kebetulan adegan ini dilihat oleh sang cucu. Ia langsung menyuruh neneknya pergi. Nenek yang murka langsung memaki. Dasar anak haram. Ucapan itu justru membuat sang menantu lega. Jika wanita tua ini berani memaki anakku, maka aku akan menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Biar suami dan ibu mertuaku tahu. Suami yang menjabat sebagai manajer sedang menikmati masa jayanya. Tapi sebuah telepon membuat hari-harinya berakhir. Klien tiba-tiba membatalkan kontrak. Padahal itu adalah klien utama mereka selama 10 tahun. Grup Yue Cheng. Dia berpikir, ini tidak mungkin. Bukankah istrinya adalah anak luar nikah dari ketua grup Yue Cheng? Baru saja mereka menjalin hubungan kembali. Tanpa ia sadari, ambisinya saat di pemakaman sudah dilihat jelas oleh istrinya. Saat ia sedang bingung, merasa ada yang aneh. Tiba-tiba ia merasa sangat tegang. Pemuda di depannya adalah anak yang ia besarkan sejak kecil. Namun tampak sangat gugup. Mereka memang tidak punya hubungan darah, tapi memiliki ikatan yang tak bisa dijelaskan. Ia pun berpura-pura tenang dan bertanya kenapa si pemuda datang. Pemuda itu tampak telah mengambil keputusan besar. Ia langsung meminta, bisakah kau putuskan hubungan dengan ibuku? Kata, putus, langsung membuat rekan kerja paham maksudnya. Apalagi saat pemuda itu menyuruhnya menghargai istrinya sendiri. Orang-orang langsung berkata, ternyata manajer ini brengsek juga. Suaminya murka. Dasar tak tahu balas budi. Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Pemuda itu membalas. Ibuku sudah membalas. Ia mengandung anakmu. Malamnya sang istri tak pura-pura lagi. Ia mengeluarkan foto suaminya dan si bunga liar. Bahkan juga bukti percakapan mereka. Membahas bagaimana cara mencuri harta warisan dari ayah perhiasan. Suaminya benar-benar terpukul. Rahasia yang ia simpan selama belasan tahun akhirnya terbongkar. Ia tidak terima, terus berusaha membela diri. Tapi bahkan dirinya sendiri tak tahu harus bicara apa. Ia hanya bisa terus mengulang, aku mencintaimu. Melihat istrinya menangis sampai ingusan, ia pikir masih ada harapan. Ia langsung berkata, ayo kita mulai dari awal. Ia bahkan berlutut, minta maaf atas semua kebodohannya di masa lalu. Tapi ia terlalu meremehkan istrinya. Anak dari si bunga liar juga didorong olehnya untuk datang mengacau di kantor suaminya. Sekarang mana mungkin dia mau memaafkan si brengsek ini. Padahal sebenarnya si brengsek ini dulunya sangat setia. Saat masih SMA, meskipun istrinya sangat cantik, namun di matanya hanya ada gadis di pojok kelas. Sayangnya ibunya ikut campur dan menyuruhnya mengejar sang istri. Bahkan berkata bahwa gadis itu membawa keberuntungan. Awalnya si anak mengira ibunya bercanda. Tapi sang ibu bersikeras. Aku hanya mau dia jadi menantuku. Namun anak itu bersikeras. Aku sudah punya orang yang kusukai. Tak disangka ibunya memberi saran. Kenapa tidak kencani diam-diam dua-duanya? Anaknya langsung memaki. Ibu gila. Tapi saat ibunya mengatakan, Xiaomi itu anak di luar nikah dari keluarga kaya. Kalau tak mau hidup susah, nikahi dia dulu. Cepat atau lambat ayah kaya itu pasti akan mengakuinya. Mengingat kehidupan miskinnya bersama ibunya, ia sudah tak tahan lagi. Lalu memutuskan untuk bergerak lebih dulu. Harus diingat, dia adalah idola sekolah. Tak heran ia dengan mudah menaklukkan gadis polos itu. Setelah 7 tahun menikah, saat bepergian, ia bertemu kembali dengan gadis yang dulu membuat hatinya berdebar. Kini membawa anak. Saat tahu dia adalah ibu tunggal, rasa ingin melindungi langsung muncul. Ia pun teringat saran ibunya dahulu. Supaya selingkuh diam-diam aja. Kini semuanya terbongkar. Istrinya langsung menyerahkan surat cerai. Luarannya seolah merelakan, namun sebenarnya ia sudah menyiapkan pukulan terakhir. Yang konyol, suaminya masih berharap untuk diselamatkan. Satu kali hilaf saja kan tidak apa-apa. Tapi sudah 16 tahun. Siapa yang tahan? Saat istri menutup pintu dan pergi, masa indah suaminya pun dimulai. Benar saja, suaminya langsung menemui si bunga liar. Katanya, akhirnya aku bebas. Kita bisa lengket setiap hari sekarang. Padahal sebelumnya, demi dimaafkan oleh istri, ia bahkan rela berlutut memohon. Tapi istrinya bahkan tak meliriknya. Kini di depan bunga liar malah berkata, akhirnya kita bisa bersatu selamanya. Namun bunga liar langsung berkata, kita putus saja. Pria itu tak mengerti. Kenapa tiba-tiba, tanpa ia tahu, saat itu si bunga liar sedang menatap foto keluarga. Ia juga membayangkan masa depan mereka. Tiba-tiba bel berbunyi. Ia mengira itu kekasih gelapnya datang. Namun tak disangka, yang datang adalah istri sah. Sebagai ibu, ia tak menyangka, wanita itu bekerja sama dengan anaknya untuk menjebaknya. Pilih lelaki itu atau pilih aku? Sebenarnya ia benar-benar mencintai lelaki itu. Tapi di depannya adalah anak yang ia kandung 10 bulan. Akhirnya ia harus merelakan lelaki yang bersamanya 16 tahun. Saat perpisahan, pria itu panik dan bertanya, bukankah kita saling mencintai? Tapi ia sudah janji pada anaknya untuk tidak bilang bahwa istri sah pernah datang. Melihat si bunga liar hendak pergi, pria itu panik. Ia berkata, kalau kita putus, bagaimana dengan anak dalam kandunganmu? Ayo kita besarkan bersama. Tapi ia langsung menepis tangan pria itu.
Dan begitu saja, pria itu kehilangan cadangan terakhirnya. Dan parahnya, sesampainya di kantor, ia diberitahu bahwa ia diturunkan dari manajer menjadi karyawan biasa. Tak seorang pun merasa iba padanya, karena pria yang bermain wanita tak pernah disukai. Sepulang kerja, setiap kali ia melihat istri dan anak menyambutnya di masa lalu, kini ia sangat merindukan mereka. Tapi dunia tak mengenal obat penyesalan. Kini sang istri juga telah bulatkan tekad untuk membawa anaknya pergi dari kota ini. Namun saat itu juga, si pemuda mengejarnya, ingin memohon guru agar tetap tinggal. Aku ingin kau melihatku saat aku berhasil kelak. Wanita itu tahu pemuda ini hanya mencari alasan. Tapi ia sadar, dirinya berutang permintaan maaf. Aku menarikmu ke dalam rencana balas dendamku. Itu salahku. Saat pemuda tak lagi memanggilnya guru, tapi namanya, ia mulai takut. Ia tak bisa menghancurkan masa depan pemuda itu. Maka ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Waktu berlalu 7 tahun, di sebuah kota kecil, ia membuka kafe kecil yang cukup ramai. Anaknya pun sudah masuk SD. Tapi saat ia mengantar anak ke sekolah, ia tak sengaja bertemu dengan pemuda itu. Meski terkejut, tapi sudah bertemu, tak mungkin langsung pergi. Ia mendengar si pemuda kini menjadi guru di kota itu. Namun wajah pemuda itu jelas menunjukkan, ia bukan datang ke sini secara kebetulan. Namun saat wanita itu pergi, pemuda itu berteriak, "Sekarang aku sudah dewasa. Perasaanku padamu tak pernah berubah." Wanita itu menoleh dan hanya berkata, "Maaf." Artinya jelas, "Matikan rasa padaku." Entah karena suasana terlalu emosional, langit menambah bumbu dengan hujan. Dan hujan itu membuat pemuda menangkap kesempatan. Ia menarik tangan wanita dan berlari. Mereka pun berteduh di sebuah gubuk seadanya. Namun tak disangka suasana saat itu membuat si pemuda dapat kesempatan emas. Dia tahu saat wanita sedang rapuh adalah saat terbaik. Di luar kelihatan seperti berteduh, tapi sebenarnya ia memanfaatkan momen untuk menyatakan cinta. Bertahun-tahun membesarkan anak sendirian, semua kesepian dan kepedihan tiba-tiba meluap, dan tangisannya memberi pemuda celah untuk lebih dekat. Saat pemuda itu mengungkapkan betapa ia mencintainya, wanita itu benar-benar tak bisa menahan. Untungnya, panggilan telepon menyadarkannya. Ia buru-buru berkata itu hanya karena emosi sesaat, dan menyuruh pemuda itu jangan dianggap serius. Lagi pula ini bukan cuma soal usia. Pikirkan ibumu dan adikmu. Hubungan seperti kita pasti dihina masyarakat. Lihat wanita yang sudah di ujung jari pergi. Pemuda itu marah dan kecewa. 7 tahun lalu jelas dia yang lebih dulu menggoda. Walau waktu itu ia masih di bawah umur. Namun saat berumur 18, benih cinta mulai tumbuh. Ia pun benar-benar jatuh cinta padanya. Meski tahu wanita itu hanya memanfaatkannya untuk balas dendam. Tapi anehnya ia rela dimanfaatkan. Ia memaksa ibunya agar meninggalkan suami wanita itu. Ibunya hanya bisa tertawa sinis. Tak menyangka wanita itu lebih tak tahu malu darinya. Menggoda anak di bawah umur demi balas dendam ke ibu si anak. Namun kini apapun yang ia katakan untuk menyadarkan anaknya, anaknya sama sekali tidak mau mendengarkan. Dia memaksa ibunya memilih. Kalau kau pilih pria itu, pilih aku saja. Aku akan membantumu membesarkan anak yang kau kandung. Saat itu, sang suami sudah benar-benar hancur karena balas dendam. Si bunga liar memutuskannya. Perusahaan juga menurunkannya dari jabatan. Kini rumah tanpa istri tak ubahnya kandang babi. Tak punya apa-apa, dia sadar telah bersalah. Ingin memohon pengampunan dari istri. Tapi sang istri hanya kembali untuk melihat kejatuhannya. Setelah itu ia tenang membawa anak pergi. Dia meninggalkan kota itu. Sementara si pemuda menepati janjinya setelah ibunya melahirkan. Sambil sekolah, ia membantu merawat anak itu. Setelah lulus, ia mendapatkan sertifikat guru dan mulai mengajar di desa. Kebetulan, sekolah itu adalah tempat anaknya belajar. Ia pun bertekad, kalau takdir mempertemukan mereka lagi, maka ia akan menyatakan cintanya sepenuh hati. Lagi pula, sekarang ia bukan anak-anak lagi, melainkan pria sejati. Setelah momen pertemuan di tengah hujan itu, wanita itu secara naluriah ingin mempercantik diri. Tapi ia sadar hubungan mereka mustahil terjadi. Tak disangka, tak lama kemudian ia menerima surat ancaman. Seseorang ingin membongkar skandalnya dengan guru muda sekolah. Ia panik. Siapa orang itu? Lebih parah, orang itu menyebarkan kabar ke internet. Pikiran pertamanya tertuju ke ibu pemuda itu. Tapi lalu berpikir, tidak mungkin. Jika kabar itu menyebar, itu juga merugikan dia. Putrinya juga akan terungkap sebagai anak di luar nikah dan dikucilkan. Wanita itu pun curiga apakah ini ulah istri sah? Anaknya melihat ibunya juga menerima surat ancaman itu. Ia tampak seperti tahu siapa pelakunya. Pada saat yang sama, wanita itu juga menyelidiki dalang di balik ini. Tak lama, pemuda itu datang ke rumah sang pria. Langsung menuntut. Kenapa kau mengancam dan menyebarkan aib ini? Apakah membalas dendam sebegitu memuaskan? Saat sang ibu mendengar anaknya melakukan hal itu, anaknya buru-buru menjelaskan, itu bukan aku. Ibu langsung menamparkan anaknya sampai kepalanya berdengung. Tiba-tiba sang istri masuk dan menghentikan semuanya.
Ia mengungkap bahwa semua ini adalah perbuatan ibu mertua. Ibu mertua awalnya ingin membantah, tapi menantu mengeluarkan surat ancaman dan bilang sudah memeriksa sidik jari, dan semua sidik jari di situ adalah milikmu. Ibu mertua pun tak pura-pura lagi. Kalau aku sengsara, kalian juga harus. Beberapa tahun ini sejak anakku cerai denganmu, aku dihina di mana-mana, bahkan saat jadi pelayan, dipandang rendah oleh rekan kerja. Mereka bilang kami nikah hanya demi harta. Itu membuatku tak bisa angkat kepala. Sementara kalian enak-enakan buka kafe dan salon kecantikan. Aku dan anakku hidup seperti apa? Kalau aku sengsara, kalian juga harus sengsara. Ia bahkan menyalahkan anaknya sendiri. Kau dulu tinggal jalani rumah tangga dengan baik, malah main perempuan, bahkan sampai hamilin dia. Kalau mau selingkuh, setidaknya jangan sampai ketahuan. Tiba-tiba sang menantu mengeluarkan rekaman dari ponselnya dan memberitahu polisi sedang dalam perjalanan. Ibu mertua langsung mengangkat pisau dan menyerangnya. Sang suami hanya bisa ternganga keheranan, tapi pemuda itu segera melindungi wanita itu dengan tubuhnya, dan pisau pun menusuk langsung ke tubuh pemuda itu. Cinta yang tidak diakui ini, ternyata lebih besar dari semua cinta lainnya.